Seni lukis gaya atau aliran. Satu, pengertian seni lukis. Pengertian seni lukis menurut para ahli. Yang pertama menurut Suedarso SP. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Yang kedua dari buku Seni Lukis Kaligrafi Islam Yogyakarta isi 1992. Seni lukis adalah suatu pengalaman artistik yang dituangkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Jadi baik adik-adik, setelah kita mengetahui pengertian seni lukis menurut para ahli di atas, sekarang kita dapat membuat kesimpulan pengertian dari seni lukis itu sendiri. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik atau bahan dan bentuk karya seni tersebut. Dan yang kedua, adik-adik, kita akan mempelajari tentang tujuan berkarya seni lukis. Yang pertama adalah tujuan religius. Tujuan religius adalah lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan pengampunan dosa. Dan yang kedua adalah tujuan kritik sosial. Tujuan kritik sosial menceritakan tentang kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat dan dijadikan ide dalam berkarya seni lukis. Kritik yang disampaikan bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, atau kepada pemegang kekuasaan daerah setempat. Dan yang ketiga adik-adik adalah tujuan ekspresi. Tujuan ekspresi, lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan, coretan garis dan warna. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Contoh lukisan Affandi yang menceritakan tentang potret diri dan topeng kehidupan. Dan tujuan karya seni lukis yang keempat adalah tujuan komersial. Tujuan komersial, tujuan lukisan ini mengutamakan aspek komersial sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Jadi baik adik-adik, kita mengetahui ada 4 tujuan berkarya seni lukis. Yang pertama tadi adalah tujuan religius, yang kedua tujuan kritik sosial, dan yang ketiga tujuan ekspresi, dan yang keempat adalah tujuan komersial. Yang ketiga, kita masuk pada alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Media berkarya seni lukis meliputi bahan dan alat untuk melukis. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni lukis. Yang pertama adalah pastel dan krayon. Yang kedua, cat atau pewarna. Yang ketiga, kuas. Yang keempat, pisau palet. Dan yang terakhir adalah kanvas. Jadi baik adik-adik, kita masuk pada bagian yang keempat adalah aliran seni lukis.
Sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik. Berdasarkan pengungkapan aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu representatif, non-representatif, dan yang ketiga adalah deformatif. Kita lihat aliran yang pertama adalah representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya naturalisme. Gaya naturalisme yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Naturalisme melukiskan dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat seteliti mungkin. Lukis beraliran naturalisme adalah Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Vakidi Claude, dan Ruben Kostabel. Jadi baik adik-adik, seperti yang kita lihat pada gambar, ini adalah salah satu contoh lukisan naturalisme, di mana lukisan naturalisme berisikan tentang keindahan alam. Dalam keindahan alam seperti yang kita lihat pada gambar, seperti gunung, pohon-pohon, sungai, dan persawahan. Ini merupakan contoh lukisan beraliran naturalisme. Kita lanjut bagian kedua adik-adik, aliran seni lukis realisme. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Perupa beraliran realisme seperti Wardoyo, Tarmizi, S. Sujojono, dan Dula. Tampak pada gambar adik-adik, itu merupakan salah satu contoh lukisan realisme karya Wardoyo. Kita lanjut adik-adik, aliran yang ketiga adalah aliran romantisme. Romantisme yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, menceritakan tentang kejadian dasar dan kejadian dramatis. Pelukis bergaya romantisme adalah Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Jadi baik adik-adik, seperti pada gambar yang kita lihat, itu merupakan contoh lukisan romantik karya Raden Saleh. Jadi baik adik-adik, kita akan melanjutkan aliran yang keempat adalah aliran ekspresionisme. Ekspresionisme yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa beraliran ini adalah Vincent van Gogh dan A. van Dyck. Jadi baik adik-adik, seperti yang kita lihat pada tampilan gambar, itu merupakan contoh lukisan ekspresionisme karya A. van Dyck. Kita lanjut adik-adik, aliran yang berikut adalah aliran impresionisme. Aliran impresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis.
Perupa aliran ini adalah Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan E. Sujojon. Dan berikut adalah aliran surrealisme. Aliran surrealisme yaitu aliran seni lukis yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis mengabaikan bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu objek untuk menghasilkan kesan tertentu. Perupa aliran ini adalah Salvador Dali. Jadi baik adik-adik semua, seperti tampak pada gambar adalah contoh lukisan bergaya surrealisme. Jadi baik adik-adik, kita akan lanjut. Aliran karya seni lukis yang kedua adalah non-representatif. Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini dipelopori oleh Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bat Mukhtar, dan Sadali. Yang terakhir adalah aliran deformatif. Deformatif adalah lukisan yang menunjukkan adanya perubahan bentuk dari objek sebenarnya. Perubahan bentuk ini dilakukan untuk mencari bentuk baru. Jadi baik adik-adik, setelah kita menyimak secara bersama-sama video materi pembelajaran, berikut adalah uraian tugas yang harus dikerjakan oleh adik-adik semua dan nanti akan diwajibkan dikumpulkan di balik kelas masing-masing. Ada dua jenis tugas. Yang pertama adalah tugas dalam bentuk uraian dan tugas dalam bentuk penilaian keterampilan. Untuk tugas uraian, yang pertama adalah jelaskan pengertian seni lukis menurut para ahli, dan yang kedua sebut dan jelaskan tujuan berkarya seni lukis, dan yang ketiga sebut dan jelaskan aliran karya seni lukis. Dan untuk tugas yang kedua adalah penilaian keterampilan. Jadi tugas yang kedua ini silakan adik-adik bisa menggambar atau melukis dengan menggunakan buku gambar A3, pensil 2B, dan untuk pewarna bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Jadi tugas di sini adalah gambarlah 3 jenis lukisan dengan tema keindahan alam sekitar. Nah, ada tetap memperhatikan teknik pewarnaan serta gelap terang sesuai objek lukisan. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga